Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang memungkinkan guru menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran berdasarkan perbedaan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Pendekatan ini melibatkan 3 elemen utama, yaitu konten, proses, dan produk. Dengan diferensiasi, setiap siswa diberikan kesempatan untuk mencapai potensi terbaiknya sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Di MAN 1 Jember, siswa akselerasi mendapatkan perhatian khusus melalui pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kecepatan dan kemampuan belajar mereka yang lebih cepat. Di sini, guru menerapkan diferensiasi proses dan produk. Melalui diferensiasi proses, siswa akselerasi diberi kesempatan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kecepatan belajar mereka. Mereka juga diberikan tugas yang lebih menantang, termasuk soal analitis dan pemecahan masalah kompleks yang merupakan bentuk diferensiasi produk. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar konsep matematika, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Melalui diferensiasi dalam proses, siswa akselerasi di MAN 1 Jember tidak hanya mampu memahami materi lebih cepat, tetapi juga dilatih untuk mencari solusi mandiri dan berkolaborasi dalam kelompok. Guru hadir sebagai fasilitator, memberikan panduan yang diperlukan, dan mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan penyelesaian. Evaluasi dilakukan untuk menilai pemahaman siswa dalam bentuk produk atau hasil kerja mereka. Guru memberikan umpan balik spesifik agar siswa mampu memperdalam pemahaman dan keterampilan yang diperoleh selama pembelajaran. Pada akhirnya, siswa mampu menunjukkan pemahaman lebih luas dalam menghadapi tantangan akademik. Oke, nama saya Iqbal Amir, biasa dipanggil Pak Iqbal. Dan saya udah matematika. Oke, ini kebetulan ya Mbak ya. Kelas 12 yang saya ajar ini agak spesial. Yang pertama karena kelas saya ini percepatan. Jadi saya pertama agak bingung ya, kenapa kok saya yang ditunjuk jadi observasinya jenengan ya. Soalnya kemarin saya gak ngajar kelas 12. Oh ternyata sekarang mereka ini kan percepatan, kayak Axel itu Mbak ya. Nah sekarang ini sudah kelas 12 ternyata. Oh berarti memang sengaja dipilih yang KBC ini. Jadi KBC itu kelas belajar cepat. MAN 1 itu punya kelas akselerasi ya Mbak ya. Ini ternyata mereka sudah baru nginjek kelas 12, ya wis sudah. Nah, tantangannya untuk kelas KBC, ya, jadi misal ini kalau dibuat jadi penelitian bisa tambah juga ini Mbak ya. Belajarnya kan cepet tuh. Yang sebelumnya yang biasanya normalnya 6 bulan tuh satu semester 6 bulan. Dia tuh jadinya sekarang setengahnya atau 3 bulan dan malah 3 bulan kurang biasanya Mbak ya. Tantangannya adalah yang pertama mungkin gini dulu, berawal dulu ya. Diferensiasi kan ada 3 Mbak ya, tahu saya itu. Yang pertama proses, produk, sama konten. Jujur kalau produk tuh agak susah ya, karena menghasilkan kan karya. Nah, untuk matematika beberapa materi itu mungkin susah untuk produk dan sebagainya. Jadi saya mainnya biasanya hanya di konten dan proses. Nah kalau masalah proses itu sebenarnya insya Allah semua guru itu sudah diferensiasi ya Mbak ya. Kan maksudnya diferensiasi itu kan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang mungkin dibagi menjadi apa sih namanya itu visual sama audio visual itu ya Mbak ya. Nah itu sudah insya Allah semua guru saya yakin harusnya sudah berdiferensiasi.
Maksudnya adalah bahan buku sudah ada, saya gurunya nerangkan audio dan sebagainya, atau menggunakan video tutorial ya. Biasanya sudah pakai, insya Allah aman. Masalah konten itu yang menurut saya agak di tengah-tengah lah, susah sama sedang. Karena kenapa kok di tengah-tengah? Karena harus nyari dulu. Iya, Mbak ya. Hanya kontennya apa dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan anak-anaknya. Biasanya kalau memang sudah ada mentok Mbak ya, sudah ada waktu lagi. Karena kebetulan KBC sekali lagi ya, kelas yang habis ini jenengan observasi itu adalah kelas KBC, kelas belajar cepat. Jadi Axel yang normalnya 6 bulan itu 1 semester, mereka 3 bulan, hanya 3 bulan 1 semester. Maka biasanya saya samakan, yang membedakan biasanya di perlakuannya saja. Jadi untuk beberapa anak yang sudah bisa lanjut, terus beberapa anak yang butuh untuk penjelasan lebih. Jadi biasanya saya datangi, malah untuk saya ngerjakan bersama dengan anak itu dan sebagainya. Itu aja sih untuk pembelajaran diferensiasi. Mungkin susahnya di produk, karena produk memang beberapa materi mungkin tidak bisa dibuat produk mungkin Mbak ya. Tapi kalau memang mau dipikir matang-matang, sungguhan memang harusnya bisa. Tapi kayaknya kalau untuk saya sendiri produk itu agak susah. Untuk yang tadi Pak, yang ya. Itu di dalam waktu pelajaran itu apa di luar jam pelajaran? Nah, kebetulan di dalam pelajaran. Tapi saya bilang kalau misalkan pas ketika sudah selesai kalian mau ke saya tidak apa-apa. Dan kebetulan kayaknya belum ada untuk kelas KBC ya. Insya Allah bisa, atau enggak mungkin sudah capek sama kegiatannya kan, 3 bulan 1 semester, jadi mungkin capek. Kalau kelebihannya ini bagusnya diferensiasi, tepat sasaran ya. Maksudnya kan tiap orang beda-beda, mungkin tiap anak, tiap peserta didik. Jadi mungkin ada yang hanya butuh buku saja sudah bisa, butuh merangkan saja audio sudah bisa. Jadi kalau berdiferensiasi, insya Allah semua peserta didik bisa tepat sasaran untuk pembelajaran. Itu sih bagusnya diferensiasi, daripada yang monoton hanya ceramah aja. Sudah jatuh kayak gitu. Harusnya berdiferensiasi sih. Meskipun harus effort ya. Ini yang perlu dipersiapkan adalah harus tahu anak-anaknya, atau kata lainnya itu apa? Identifikasi ya. Jadi harus identifikasi dulu kira-kira anak-anak atau peserta didik yang kita ajar itu seperti butuhnya apa dan sebagainya. Nanti kita bisa tahu kira-kira biar dia paham atau biar dia mengerti, harusnya dia paham. Itu harus penting, harus persiapkan. Setelah itu ya sudah wis kayak tadi, konten dan